Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yudi Guntara, teman-teman. Kali ini saya mendapatkan pasien, yaitu motornya bisa dilihat. Ini adalah Honda Scoopy ESP ya. Ini tahun 2015. Nah, saya dapat motor ini dari teman saya. Kebetulan motornya mogok ketika dipakai ya. Nanti kita ngobrol sedikit dengan yang punya ini masalahnya kenapa, dan pada saat motornya mogok, dan ada cuplikannya agar video saya itu tidak dianggap dianggap rekayasa. Oke, ini dia cuplikan. Derekers ya, kebedak Shopee di derek. Anjing parah goblok. Motor setan ngederek sakeun anjing. Ya. Nah, untuk motor Scoopy ini ya, kebetulan dia datang ke rumah saya itu dengan di derek ya, atau di step. Nah, kita langsung saja tanya pada yang punya. Oke, Bapak Rian, sini Bapak Rian. Kita tanya dulu ya. Cuma kita motor teh mogok kak, mogok ya. Nuju kumaha? di damel pareum di taya listrikan. Taya listrikan. Ai terang taya listrikan anak kumaha? Ya kan speedometer taya kanu sen ge teu ngadip gitu, teu Tapi lampu speedometer hurung teh. urung. Urung. Cuma diem gitu, tuh bisa desain ge teu ngadip. Starter untuk bisa. Kalau aki jo soak, padahal aki baru. Aki baru, berarti ada masalah untuk pengisiannya juga ya. Nah, di sini pengisiannya loss ya, karena akinya langsung drop. Kemudian ada peeling untuk pengapiannya juga hilang. Oke. Kita analisa untuk motor ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan masalahnya. Oke, langkah yang pertama, ini kan motor mogok ya. Boleh dilihat teman-teman. Nah, untuk kita menganalisa motor kita itu mogok ya, yang pastikan untuk langkah pengecekannya itu kita harus teratur, atau bisa dibilang ngejalur lah kita melakukan pengecekannya. Nah, untuk melakukan pengecekan di sini kita mulai bisa dari pengapian dulu ya, tergantung untuk trouble motornya yang bermasalahnya di apa. Nah, ini kalau kita untuk injeksi ya, kalau misalkan udah mogok kayak gini, ada kerusakan dari sensor atau kelistrikan, otomatis untuk motor FI ini pengapiannya hilang. Nah, oke, kita abaikan dulu untuk pengapian, kita lari ke kelistrikan. Di sini ada baterai ya. Nah, di sini ada baterai, kita ukur dulu tegangannya, apakah baterai ini normal atau tidak ya. Tadi ini saya udah coba ganti pakai baterai yang lain karena yang awalnya drop ya. Kita ukur tegangan arusnya, dan ternyata ini 10 volt ya. Bisa dilihat 10 volt. Oke ya, masih bisa lah untuk menyalakan speedometer. Kita lari ke rumah sikring nih. Nah, untuk di rumah sikring ini, ketika motor kita mogok, speedometer kita blank, yang harus diperiksa itu pasti sikring dulu ya teman-teman, sebelum ke yang lain. Nah, di sini ada sikring utama, ada sikring buat kelistrikan bagian depan, lampu, ya klakson, aksesoris. Nah, dipastikan sikringnya terhubung, tidak ada pemutusan arus. Tidak perlu dilepas kalau misalkan mau melakukan pengetesan sikring. Untuk ampermeternya kita pindah ke ohm ya, karena untuk
mengukur kontinuitas. Ya. Oke, bantu teman-teman ngomong. Ya, maaf kalau misalkan saya ngomong salah. Mana itu jangan wae. Ya, bisa lihat kontinuitasnya ini ada ya untuk 5 ampere semuanya, kemudian yang 25-nya ada. Nah, di sini ada yang janggal ya teman-teman, bisa dilihat untuk sikringnya. Di sini ada yang menggunakan sikring 15 ampere. Nah, sedangkan untuk injeksi di sini semuanya menggunakan 10 ampere. Nah, masalahnya kenapa? Kalau misalkan kita pakai sikring yang lebih besar, ya otomatis ketika ada konsleting untuk kabel, ya dia tidak bisa memutus arus, ya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komponen yang lain. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Oke, kalian ngomong aja, bantu saya. Nah, bisa dengan cara seperti ini, atau bisa teman-teman dibuka sikringnya. Yang pertama ya, ini menjadi acuan kita. Ini ada sikring 15 ampere. Nah, gini aja. Lihat di ampermeter. Nah, seperti ini. Oke. Ya, karena kalau misalkan pada sepeda motor ini terjadi konslet, otomatis si sikring ini sebagai pengaman arus listrik dia tidak bisa memutus arus. Nah, dampaknya akan mengakibatkan kerusakan pada komponen tersebut, ya. Oke, kita copot saja ini, ganti pakai yang 10 ampere nanti. Kemudian setelah kita mengukur sikring, ya, di sini ada yang namanya relay, ya. Ada relay power untuk kelistrikan total semua, dan yang satunya lagi ada relay untuk starter elektrik, ya. Cara mengukurnya seperti apa? Oke, ada obeng min. Ya. Ini salah satu alur pengecekan yang bertahap, ya. Nah, teman-teman harus dicek semua ini untuk relay-relaynya apakah terhubung. Oke, untuk pengecekan relay di sini kita membutuhkan alat tambahan ya, teman-teman. Nah, kita membutuhkan alat tambahan. Kalaupun tidak bisa, teman-teman bisa membuat dari kabel yang dijemper. Ya. Caranya, ya. Ini ada relay yang 4 kaki dan yang 5 kaki ya. Ini buat 4 kaki. Kita ukur untuk kontinuitas arusnya. Ini pasti dari salah satu ini ada yang terhubung, teman-teman. Ya. Kita cari aja. Tuh, ini kan terhubung ya. Kemudian ini tidak, ini tidak. Nah, berarti yang terhubung ini. Nah, untuk ini bisa terhubung yang dua ini, ketika kita diberi arus, nah ini pasti akan berhubung. Caranya yang tadi pakai alat tambahan di sini, ya teman-teman bisa menggunakan jumper kabel biasa ya. Ini kita colok ke aki ya. Dan ini saya alat pinjam dari bengkel. Ya. Saya tidak mampu membeli, paman. Nah, makanya dukung terus channel saya agar semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi untuk tutorial teknik ya.
Varian Iya. boleh dibantu ini Varian. Jangan lupa juga buat subscribe channelnya Yudi Guntara. Tadi itu. Bangnya Ya. Yudi Guntara. Nah kan yang satu ke positif baterai, yang satu ke negatif. Coba. Ya. Dan yang tadi yang berhubung tanpa kita kasih arus yang ini ya. Ampere. Nah, ketika ada arus ya berarti otomatis si relay ini dia masih berfungsi dengan baik. Oke, untuk pengecekan relay ya sama saja untuk yang ini juga. Kita singkat aja waktunya. A few moments later. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ketika kita mengecek rumah sikring ini, kita cek arus yang dari kunci kontak itu ada kabel massa sama arus ke sikring ya. Boleh didekatkan. Nah, sini ada kabel hitam sama merah, strip hitam ya. Kita copot dulu baterainya. Ini dan ya. Di sini ada kabel yang hitam ya. Kita ukur dari kunci kontak apakah kontinuitasnya ada. Yang satu Tuh, ke kabel hitam. hitam dari kunci kontak ke rumah sikring. Tuh, lihat. Tuh. Ada ya? Oke. Ini ada kontinuitas. Dan berarti tidak ada kabel yang putus untuk kunci kontak. Nah, sedangkan ini kunci kontaknya pasti ya aman lah. Kemudian ada yang merah. Sama untuk pengukurannya, teman-teman lakukan pengecekan kontinuitas dulu. Yan. Cepat. Ya. Nuh, lihat. Ada hubungan ya. Oke, untuk kunci kontak berarti aman, tidak ada masalah. Tadi nusukan mana? Tadi teh nusukan mana? Merah sama merah. Merah sama merah, hitam sama hitam. Ya. Yang mana? Kunci kontak dari rumah sikring. Oke, kita pasang. Untuk langkah selanjutnya ya, untuk memastikan apakah arus itu ada nyampe ke rumah sikring, teman-teman di sini bisa lihat ada kabel yang berwarna merah dalam keadaan posisi baterai semuanya menempel. Kita cek, dan yang warna hitam dari apometer ini ke minus baterai ya. Apakah arusnya ada sama seperti arus baterai. Misalkan arusnya 12 ya harus ada 12, ketika 10 ya 10. Dan tadi baterai saya itu 10 volt, kurang lebih 10 volt ya. Dan di sini lihat ya, arusnya ada. Berarti arusnya aman ya. Kita lihat untuk kerangkaian ECM. Nah, untuk memastikan lagi kerangkaian ECM di sini apakah
sudah mendapatkan arus, teman-teman tinggal cek dulu untuk kontinuitas. Untuk ECM di sini ada kabel yang berwarna merah, ya, kemudian hijau. Nah, dipastikan untuk kontinuitas ke rumah sikring atau ke baterainya ada ya. Apalagi untuk sistem ACG starter ini dia menggunakan bukan menggunakan ya. Dia membutuhkan sumber arus listrik utama langsung dari baterai. Oke. Terus tonton biar kita bisa mendapatkan solusinya, penyebabnya di mana. Oke teman-teman, dan ternyata kita sudah menemukan ya permasalahannya, yaitu ada di soket ECM ya. Di sini ada kabel dari ACG starter, kemudian yang langsung ke rumah sikring, dan ternyata ini meleleh teman-teman. Oke, boleh dilihat ya. Dan ini faktor penyebab utamanya, motor ini dia tidak bisa hidup, kemudian elektrik starter tidak bisa digunakan. Kemudian motornya kalau misalkan jalan itu sempat jalan cuman berebet mati. Benar nggak? Benar. Ya. Nah, dan di sini masalahnya ya. Kenapa? Karena di sini kabelnya itu meleleh. Kemudian untuk kontinuitas arusnya terhambat oleh lelehan dari plastik di sini. Dan ini saya tadi untuk menyopot kabel di sini sangat susah, sampai harus merusak konektor sama dudukan ECU di sini. Lihat. Ya. Dan ini diakibatkan oleh apa? Nah, di sini diakibatkan dari yang tadi pertama dari rumah sikringnya ada yang 15 ampere, kemudian ada kabel yang konslet. Nah, dia tidak bisa memutus arus langsung. Nah, jadi ke sini dia. Oke. Untuk cara penanganinya ya, kalau misalkan sudah meleleh seperti ini, ya otomatis kita harus membeli kabel bodi ya teman-teman untuk motor ini. Ya. Untuk membeli kabel bodi kelistrikan kabel seperti ini, kalau misalkan kita ke bengkel, pasti kita disarankan untuk membeli satu set ya. Karena dari bengkel resmi itu tidak ada yang menjual untuk satuan. Ya. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan bagikan link nanti untuk teman-teman melakukan pembelian soket ini. Nanti saya sertakan di deskripsi. Ya, daripada teman-teman membeli ini bisa nyampe ratusan ribu, dan untuk ini harganya 85.000 ya. Saya beli di online shop Shopee, nanti linknya ada. Dan barangnya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita langsung saja proses cara pemasangannya. Cara pemasangannya gampang ya. Di sini ada kabel, cuman untuk dari kabel yang ini dia berbeda warnanya ya. Jadi teman-teman harus sesuai ya. Gini ya. Untuk kabel warna hijau atau masa di sini dia menggunakan warna coklat, teman-teman. Jadi berbeda. Jadi jangan sampai salah untuk penyambungan kabel. Bisa berakibat fatal. Oke. Udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Bisa dilihat karena efek meleleh, jadi harus dikerik. Ya, dikerik. Daki. Kalau tidak dikerik nanti ini tidak masuk. Nyada peluk banget. Kayak daki dari dikerik. Kerik bahasa Indonesia apa kerik? Coba nyalakan. Guys. Ada ini.
Oke teman-teman, kita coba ya hasilnya. Ini sudah terpasang. Lihat, speedometernya nyala kembali. Apakah electric starternya berjalan? Oh, ternyata belum ya. Coba di engkol dulu. Salah. Awalnya nggak bisa di Kickstarter juga nggak bisa ya. Ini takutnya si baterainya nggak kuat ngangkat starter. Tadi kan itu 10 volt ya, sedangkan batas minimalnya itu 11 lah, 11 masih bisa. Apalagi ini tipe ID top atau ISS. Baterai itu kalau misalkan berjalan di 11,6 volt. Nah, ini motornya masih mati ya. Nah, pada saat kita melakukan pembongkaran, apalagi untuk komponen PGM FI atau injeksi, kita diwajibkan untuk melakukan reset ya, yaitu ada reset TP atau penghapusan data kerusakan yang masih tersimpan di ECM. Kemudian kita lakukan reset setting mode. Oke, kita reset dulu. Untuk cara reset saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya, teman-teman boleh lihat di atas ini. Oke, kita lihat di panel speedometernya teman-teman. Nah, ini dia. Untuk kedipan lampu milnya masih menyimpan kode kerusakan. Kita baca berapa kedipan. 1, 2. Oke, yang satu panjang berarti artinya 10 ya. Kalau yang pendek itu dihitungnya 1. Berarti ada kode kerusakan untuk injektor. Ya mungkin karena tadinya tidak ada arus untuk ke fuel pump, karena untuk pemompaan bahan bakar ke injektor, jadi terdeteksi oleh ECM itu kerusakannya pada injektor. Oke, kita reset dulu. Nah, kalau misalkan pada speedometer kita atau lampu milnya kedipannya seperti ini, berarti ada respon untuk penghapusan kode kerusakan sudah terhapus ya. Oke, kita cek ya. Nah, ini normal kan ya. Meskipun kita sudah menghapus kode kerusakan di sini, tetapi kode kerusakan ini masih tersimpan di ECU ya. Jadi kita perlu melakukan reset ECU atau reset TP. A few moments later. Kita untuk cek pengisian baterai. Nah, di sini sudah bekerja ya normal. Ini kurang lebih 13 volt lebih ya. Nah, dari tadinya 10 volt, ya mungkin tadi tidak bisa starter gara-gara apinya drop atau lemah ya. Coba kita gas sini ya. Tidak. Ada naik. Oke. Pengisiannya normal. Oke teman-teman, kita sekarang lihat hasilnya karena pengisiannya sudah ada, dan yang pastinya untuk baterai harusnya sudah terisi. Kita nyalakan untuk starter ya, starternya berfungsi lagi, dan untuk analisa
bermanfaat buat teman-teman ketika mengalami trouble seperti ini untuk motor Honda Scoopy atau Beat ya, sama pokoknya tipe matic injeksi ya. Silahkan videonya di share kepada teman-teman dan jangan lupa di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.